Bagi kalian yang sedang atau ingin mempelajari hukum Law of Attraction atau hukum tarik-menarik, buku yang dituliskan oleh Charles F. Haanel yang berjudul The Key Master System ini sangat recommended banget buat kalian baca. Sama seperti saya sebagai seorang pemula, untuk memahami lebih jauh mengenai hukum tersebut, saya coba baca dari poin pertama sampai poin terakhir. Di sini ada sekitar 384 halaman dengan berisi 24 bab, dan di setiap bab itu ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita lewati sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Pembelajaran The Master Key dipublikasikan dalam bentuk korespondensi sebanyak 24 bagian dari setiap pelajaran. Disajikan kepada yang hendak mempelajarinya satu bagian setiap minggu selama 24 minggu. Pembaca yang telah menerima buku ini diingatkan untuk tidak membaca buku ini mulai dari pertama hingga bagian akhir, seperti membaca novel dan juga buku motivator lainnya lah teman-teman. Jadi karena memang setiap tahapan, setiap bab itu ada beberapa praktek yang harus diperdalam. Karena yang saya lihat setelah saya habiskan dalam waktu 3 hari 24 bab 384 halaman, itu semakin tinggi babnya, semakin tinggi juga pembahasannya. Dan saya yakin kalau misalkan buku ini kita praktekkan sesuai pengantar, tadi 1 minggu 1 bab, dan kita memperdalam, mengkaji, itu pasti ada sesuatu yang kita dapatkan. Dan saya sarankan kepada teman-teman yang baru pertama kali mempelajari hukum ini atau yang sudah mempelajari hukum ini, jangan ceritakan atau jangan diskusikan buku ini kepada orang-orang yang belum pernah mengenal hukum ini, karena bisa jadi distorsi dan juga salah paham. Saya sarankan Anda untuk membaca buku ini dan diskusikan dengan orang-orang yang sudah pernah mempelajari atau mungkin mereka yang sudah merasakan manfaat dan hasil dari pelajaran Law of Attraction atau hukum tarik-menarik ini. Ada satu riset yang saya baca di buku ini sangat menarik sekali. Dari sekian ratus juta penduduk dunia yang menggunakan ilmu ini secara betul-betul dan mempraktekannya sesuai pemahaman dan prosedur yang baik, hanya 5% teman-teman. Pertanyaannya, kemana yang 95%? Ternyata yang 95% mereka menggunakan kehidupannya hanya dengan tenaga dan juga bentuk fisik yang ada di dalam tubuhnya. Padahal kita dihadapkan dengan perubahan yang terus-menerus. Dan kita ketahui bahwa perubahan itu hanyalah evolusi dari pikiran universal atau alam semesta. Proses agung di mana segala sesuatu terus-menerus diperbarui, dan kita kemudian tahu bahwa materi hanyalah bentuk yang diambil oleh pikiran. Maka kita menjadi tahu bahwa pikiran adalah satu-satunya prinsip yang berlaku di dunia fisik, mental, moral, dan juga spiritual. Mereka-mereka yang sudah paham dengan ilmu ini memperdalam dan juga mempelajarinya lebih jauh. Ketika mereka mendapatkan sesuatu yang mereka hari ini jalani, keadaan, nasib, dan juga mungkin karir-karir mereka hari ini, atau baik buruk yang sedang kita jalani, kita tidak lagi sibuk menyalahkan orang lain. Katakanlah dalam kondisi saat ini kita sedang berada dalam zona-zona mungkin tidak kita inginkan. Tapi lagi-lagi apa yang kita dapatkan hari ini, kita kembali kepada diri kita. Hasil manifestasi pikiran kita yang pernah kita lewati di masa lalu tentunya. Memang di luar sana banyak sekali ya para YouTuber loa, mereka-mereka yang memberikan ilmu mengenai Law of Attraction. Tapi sayangnya mereka tidak mengupas dari nol teman-teman. Yang saya lihat di buku ini bukan hanya mengajarkan tentang bagaimana cara kita memvisualisasikan sebuah impian, bukan hanya memberikan kita bagaimana menanamkan sebuah perasaan positif ya, atau feel good, dan juga menanamkan sebuah keyakinan terhadap apa-apa yang belum kita miliki tapi kita merasa sudah memiliki. Tetapi lebih kepada penyadaran bahwa di dalam diri kita ada alam bawah sadar yang dimana di dalamnya ada program-program yang pernah dimasukkan secara tidak sadar pada masa lalu. Mungkin orang tua kita, lingkungan, dan juga keadaan-keadaan kita yang membuat kita hari ini seperti ini. Inilah yang difokuskan oleh Charles F. Haanel, bagaimana menyembuhkan luka batin atau trauma saat di masa lalu ya. Mental block, mental miskin dari mereka-mereka yang hidupnya mungkin kurang beruntung dari kebanyakan orang. Oke lah kalau misalkan mereka-mereka yang sudah sejak dini ya mereka mendapat kehidupan yang layak, kemudian tidak begitu sulit untuk mendapatkan uang, penyembuhannya tidak begitu sulit. Nah tapi permasalahannya
mereka yang belum tersembuhkan trauma, mental miskin, mental block, dan lain-lain, inilah yang menjadi fokus utama, bukan visualisasi dulu, bukan menanamkan pikiran positif dulu, bukan bagaimana menumbuhkan sebuah keyakinan gitu kan, karena itu menjadi percuma teman-teman kalau misalkan program itu tidak dibuang. Mungkin kalian bertanya bagaimana cara kita menyembuhkan trauma tersebut. Saran saya, ikuti saja buku ini sesuai prosedur pengantar dari bab 1 sampai bab 24. Nah, nanti pun ada praktek-praktek di setiap minggunya yang teman-teman harus ikuti. Nanti juga dengan sendirinya pikiran-pikiran tersebut hilang. Nah, bisa juga teman-teman ikut training psikologi ya, banyak sekali sih. Tapi saran saya ikutilah mereka yang sudah memiliki lesson dan juga sertifikat-sertifikat tertentu yang sudah diakui oleh pemerintah. Karena sekarang kan banyak ya psikologi-psikologi yang tanda kutip gitu ya. Bisa juga mendengarkan lagu-lagu yang tertentu, bisa lagu Ho'oponopono, dan juga bisa mendengarkan Quantum Ikhlas dari RB Santanu. Banyak banget teman-teman. Saya ada lah, kalau misalkan teman-teman butuh silahkan DM saya, nanti saya kasih file-filenya. Ketika trauma dan juga luka batin, mental miskin, mental block yang ada di dalam jiwa kita sudah di-clearkan, barulah kita meningkat ke level selanjutnya, yaitu visualisasi, impian, dan juga kehidupan yang kita inginkan. Itu pun ada tahapan dan juga aturan-aturan tertentu yang dituliskan oleh Charles F. Haanel. Yang pertama, ketika kita ingin menjadi magnet uang, ketika kita ingin mengundang kehidupan yang lebih baik lagi, kita tidak fokus kepada diri kita sendiri. Jadi langkah pertama, kita harus memikirkan bagaimana cara agar kita bisa menghasilkan uang untuk orang lain. Karena pikiran dermawan berisi kekuatan dan juga tenaga, sehingga alam semesta lebih cepat untuk merespon apa-apa yang kita inginkan. Pikiran yang egois berisi kuman-kuman pengurai yang akan hancur dan menghilang secara perlahan. Nah, ini juga menganut ajaran agama ya. Mungkin setiap agama mengajarkan untuk hidup bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Ini menarik sekali teman-teman. Kita nggak fokus ke diri kita. Jadi manusia itu memiliki dua pikiran teman-teman. Yang pertama pikiran sadar, yang kedua adalah pikiran bawah sadar. Pikiran sadar ini kaitannya dengan panca indera, dan tugas pikiran sadar ia untuk menyaring informasi yang masuk setiap hari kepada kita. Sekitar 2 juta informasi, tugas pikiran sadar ini menyaring. Nah, untuk pikiran positif atau negatif ini tergantung kita tahu, tergantung sejauh mana kita mengetahui efek tersebut di dalam kehidupan kita. Nah, ketika pikiran sadar ini sudah menyaring, barulah yang positif kita masukkan ke pikiran bawah sadar. Informasi yang masuk ke pikiran bawah sadar yang saya pahami di dalam buku ini, inilah yang menjadi respon alam semesta. Apa-apa yang sudah ada di dalam pikiran bawah sadar diproses oleh alam semesta. Jika di luar sana ada orang bertanya mengenai hukum ini benar atau tidak, tentu jawabannya adalah kebenaran itu bersifat mutlak. Ya, betul, kebenaran bersifat mutlak. Tetapi konsepsi tentang kebenaran itu bervariasi tergantung kesadaran dan juga pemahaman dari setiap pemikiran individu masing-masing. Saya tidak bisa mengatakan ini benar atau tidak, dan juga Anda tidak bisa mengatakan ini salah atau benar. Karena sekali lagi, benar atau tidak, hukum ini sifatnya relatif teman-teman semua. Inilah beberapa pandangan yang saya ambil menurut pemahaman saya dari buku Charles F. Haanel, The Key Master System. Tentu banyak sekali sesuatu yang saya dapatkan, ilmu-ilmu baru dan juga hal-hal baru yang belum pernah saya dapatkan di buku-buku sebelumnya. Kita sama-sama belajar dan juga memfokuskan agar kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dari ilmu-ilmu ini. Bagi kalian juga teman-teman, Bapak Ibu semua, para YouTuber LOA, para senior LOA, para pakar psikologi dan juga pakar hukum tarik menarik. Di sini tentunya saya bukan untuk mengajarkan Anda, tetapi saya berbagi hal-hal yang pernah saya dapatkan di dalam buku ini, dan jika ada hal atau sesuatu yang menjanggal, silahkan berikan komentar Anda di kolom komentar. Dan bagi Anda yang pengen tahu lebih jelas lagi atau pengen baca buku ini, silahkan follow Instagram saya Samsul Hidayat 07. Linknya ada di deskripsi, dan silahkan DM saya
Untuk file PDF-nya nanti saya kirim. Saya doakan semoga selalu dilancarkan segala urusannya, dimudahkan, harmoni dengan alam semesta, mudah mengalihkanmu dari baper menjadi banyak ketawa, merasa berkelimpahan, dan bisa disyukuri atas apa yang didapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.